Kedelai dikenal sebagai tanaman daerah subtropik, namun di Indonesia yang beriklim tropis, tanaman kedelai telah lama dibudidayakan oleh para petani. Walaupun telah lama dibudidayakan, pengembangan tanaman kedelai saat ini masih terkendala oleh penyediaan benih bermutu bagi para petani. Benih sebar kedelai diproduksi oleh para penangkar benih kedelai. Benih sebar tersebut berasal dari benih penjenis atau BS yang diperoleh dari Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi atau Balitkabi di Malang, Jawa Timur. Badan Litbang kaitannya dengan renaksi bukit tinggi yang terkait utamanya dengan kedelai tadi adalah menyediakan benih sumber BS 12 ton dan FS 55 ton. Nah, implementasinya produksi benih sumber BS dan FS di Badan Litbang itu adalah dilaksanakan oleh satu unit namanya UPBS. Proses-proses berikutnya, penangkaran dari FS menjadi SS, SS menjadi ES ini bisa berjalan dengan lancar, maka saya yakin bahwa kebutuhan benih 54.000 ton tadi bisa tercapai. Terkait dengan hal tersebut, maka pihak-pihak yang terkait dengan produksi benih kedelai ini perlu digerakkan, misalnya penangkar benih, pihak swasta, termasuk BBI, BBU, ini secara masif harus digerakkan untuk memproduksi benih sehingga apa yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan 54.000 ton tadi bisa tercapai. Untuk memproduksi benih sebar yang akan ditanam oleh petani, para penangkar benih harus melakukan beberapa tahapan dalam proses produksi, mulai dari persiapan lahan, penggunaan benih, pemeliharaan, hingga panen dan pasca panen. Penangkar benih yang akan memproduksi benih harus menggunakan benih unggul dan bermutu yang bersertifikat. Jika penangkar benih memproduksi benih sebar, maka benih yang dipakai harus berasal dari Balai Benih Induk atau BBI, Balai Benih Utama atau BBU, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP atau BUMN dan swasta. Untuk memproduksi benih, penangkar itu harus menggunakan benih yang bermutu. Benih yang bermutu itu diimplementasikan dengan benih yang berlabel. Artinya benih berlabel itu memenuhi syarat-syarat mutu benihnya, mutu benih genetik, fisik, dan fisiologis yang harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perbenihan. Yaitu untuk mutu genetik tidak boleh ada campuran, terutama untuk benih sumber itu benih penjenis, kemudian daya tumbuhnya di atas 80%, kemudian tidak boleh ada campuran varietas lain. Fisiknya, kadar airnya harus maksimal 11%. Jadi untuk itu UPBS Balitkabi diberi mandat untuk memproduksi benih sumber tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan penangkar benih, termasuk di sini adalah BPTP, BBI, dan BBU. Saat ini telah tersedia sejumlah varietas unggul baru kedelai yang sesuai untuk lahan sawah serta lahan kering seperti Anjas Moro, Kaba, Sinabung, Ijen, Grobogan, dan lain-lain. Pemilihan jenis varietas ini harus disesuaikan dengan permintaan dan preferensi petani di masing-masing daerah.
Lahan yang akan dipakai untuk memproduksi benih dapat berupa lahan bekas pertanaman padi atau lahan tegalan. Jika lahan merupakan bekas pertanaman padi, maka tidak perlu kita olah. Sedangkan jika lahan tegalan, maka lahan tersebut perlu kita bajak sebanyak 2 kali dan diratakan. Selain itu, pada lahan tersebut juga kita buat saluran drainase yang berfungsi untuk mengurangi kelebihan air sekaligus sebagai saluran irigasi. Itu sebelum tanam dibuat bedengan-bedengan. Jarak antar bedengan itu sekitar 3-4 meter. Kemudian dibuat saluran air. Lah, itu kedalamannya sekitar 30 cm. Kemudian tanam. Jarak tanamnya itu 40 kali 10 atau 40 kali 15 dengan 1 atau 2 tanaman per lubang. Kalau pada saat tanam kita menjatuhkan benih per lubang tanam itu lebih dari 2, maka pada umur 10 hari harus dilakukan penjarangan dengan menyisakan 2 tanaman per lubang. Pemeliharaan mutu genetik atau yang lebih dikenal dengan roughing dilakukan untuk mempertahankan mutu genetik tanaman dengan cara membuang tanaman yang secara morfologis menyimpang dari ciri-ciri tanaman yang diproduksi. Roughing dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat tanaman muda, fase berbunga, dan fase masak fisiologis. Roughing pada fase juvenil atau tanaman muda dilakukan pada saat tanaman berumur 15-20 hari setelah tanam. Komponen yang diamati adalah warna hipokotil, ukuran keping biji, dan bentuk biji. Kedelai hanya memiliki warna hipokotil hijau dan ungu. Jika tanaman yang kita produksi mempunyai warna hipokotil hijau, maka tanaman yang mempunyai hipokotil ungu harus dibuang. Begitu juga sebaliknya. Roughing kedua dilakukan pada saat fase berbunga, yaitu umur 30-35 hari sesudah tanam. Pada roughing ini, komponen yang diamati yaitu warna bunga, warna bulu pada batang, serta bentuk daun. Jika ditemukan tanaman yang menyimpang, maka kita cabut dan dibuang. Roughing yang terakhir dilakukan pada saat fase masak fisiologis. Pada roughing ini, jika ditemukan tanaman yang menyimpang dari warna polong, bentuk daun, atau bulu pada batang, maka kita harus cabut dan buang. Roughing pada prinsipnya punya waktu-waktu tertentu. Jadi pada waktu fase itu tadi yang dilakukan, karena kalau di luar itu peluangnya bunga sudah, atau terlambat pada saat roughing bunga sudah tidak menunjukkan warna yang sebenarnya. Kemudian warna hipokotil kalau terlambat itu sudah gradasi warnanya sudah terjadi. Jadi ungu tua misalkan, jadi semakin bertambahnya umur warna ungu akan semakin berkurang atau tertutup dengan tanah. Panen dapat dilakukan jika tanaman telah dalam kondisi kering atau sebagian daun telah luruh. Panen dapat dilakukan dengan cara mencabut tanaman atau dibabat.
Setelah dipanen, tanaman kedelai atau biasa disebut brangkasan dikeringkan dengan cara dihamparkan selama 2-3 hari. Hindari memupuk brangkasan terlalu tebal karena dapat menyebabkan brangkasan menjadi busuk akibat adanya penguapan panas. Setelah brangkasan kering, maka selanjutnya kita lakukan pembijian dengan cara manual atau menggunakan mesin thresher. Jika menggunakan mesin thresher, maka kecepatan mesin harus diperhatikan agar jangan sampai terlalu kencang karena dapat menyebabkan biji pecah dan rusak. Jika kedelai yang sudah dapat, selanjutnya kita bawa ke tempat penjemuran untuk diproses lebih lanjut. Penjemuran calon benih kedelai dilakukan di lantai jemur. Lantai jemur yang digunakan sebaiknya dilapisi dengan alas agar biji kedelai tidak tercampur dengan material lain. Selain itu, penggunaan alas juga bertujuan untuk mengurangi panas yang berlebihan dari lantai jemur yang dapat menyebabkan kerusakan pada biji kedelai. Lantai jemur tadi bisa pakai terpal atau bisa pakai anyaman bambu atau bisa pakai tikar seperti itu. Jadi intinya untuk melindungi benih dari kotoran fisik maupun dari panas yang berlebihan yang dipantulkan oleh lantai jemur. Kalau calon benih ini dijemur sampai di atas jam 12, ini resikonya pada lembaga dalam biji kedelai itu bisa mati titik tumbuhnya, Pak. Jadi sebagian besar mati, nanti kalau diuji di lab itu daya tumbuhnya bisa kecil sekali gitu. Nah, terus setelah dari proses penjemuran ini kita lanjutkan pada proses sortasi. Sortasi benih dilakukan untuk mendapatkan benih yang berukuran seragam. Sortasi benih juga ditujukan untuk membuang biji yang menyimpang seperti yang tercantum dalam deskripsi varietas, antara lain warna hilum, warna kulit, dan bentuk biji. Kegiatan sortasi ini penting dilakukan dalam upaya perbaikan mutu genetik benih dari varietas yang diproduksi. Setelah proses sortasi selesai dilakukan, calon benih kita jemur kembali untuk memastikan kadar airnya tidak melebihi 11%. Sebaiknya calon benih dikemas dalam plastik inner terlebih dahulu untuk menjaga agar calon benih tidak terkena udara luar yang dapat menyebabkan perubahan kadar air yang berakibat calon benih dapat ditumbuhi jamur. Selanjutnya calon benih
Kemudian kita simpan sementara di gudang. Untuk menyimpan di gudang tidak boleh bersentuhan langsung dengan lantai. Itu harus diberi penyekat. Biasanya kayu supaya itu tidak karung-karung tadi tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Calon benih yang kita simpan selanjutnya kita ajukan ke Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB untuk dilakukan sertifikasi. Calon benih akan mendapatkan sertifikasi sesuai dengan kualitas serta daya tumbuh benih. UPBS Balitkabi selain berfungsi atau bertugas memproduksi benih sumber, kami juga menyediakan pelayanan bagi penangkar benih yang ingin meningkatkan kemampuannya dalam proses produksi atau teknologi produksi benih, pasca panen benih maupun teknologi processing benih. Silakan datang ke UPBS Balitkabi, kami akan melayani dengan sebaik-baiknya.